membebaskan dan melepaskan kami dari rasa takut dan kekhawatiran. Hadirat-Mu memberitahukan kami bahwa kami adalah orang yang Kau kasihi, Engkau cintai. Kami dalam perhatian-Mu, kami dalam pemeliharaan Tuhan. Hadirat-Mu memberikan sebuah jaminan kepada kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendirian. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh berada di minggu kedua, di bulan pertama di tahun 2021 ini. Engkau yang membawa kami masuk dalam tahun ini. Engkau juga yang akan menyertainya sepanjang tahun ini dan melimpahi kami dengan segala yang baik yang kami butuhkan, kami perlukan, baik secara rohani, jasmani maupun secara materi. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, puja dan puji hanya bagi-Mu. Saatnya kami mau tenangkan hati dan teduhkan pikiran kami. Dengarkan firman. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus berkati dan urapi kami semua dalam dan demi nama Yesus. Sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi dan selamat tahun baru buat kita semua. Senang kita dapat berjumpa dan bertemu kembali di dalam ibadah raya kita. Terima kasih buat doa-doa jemaat selama kami berada di perjalanan menuju Medan. Dari Medan juga kembali ke tempat ini dan kami sudah berada hampir 1 minggu di Metro ini. Bersyukur bahwa semua oleh karena kebaikan Tuhan kita dapat berjumpa dan bertemu kembali. Ada pesan Tuhan yang mau saya ingin bagikan buat setiap saudara dan saya, yaitu bahwa Tuhan ada buat saudara dan saya. Tuhan mau tolong saudara dan Tuhan mau menyertai saudara. Saya mau katakan bahwa keadaan dunia itu tidak semakin baik, mungkin bisa jadi semakin lebih buruk. Tapi ada kabar baik buat saudara dan saya. Untuk itu Tuhan ada buat saudara dan saya. Saudara terkasih, saya kenapa katakan bahwa keadaan tidak akan semakin lebih baik? Karena memang pertama, iblis tahu bahwa waktunya sudah semakin singkat. Kitab Wahyu berkata bahwa di hari-hari terakhir dia akan meluapkan seluruh amarahnya. Yang kedua, saya mau katakan bahwa keadaan ini tidak semakin baik karena selama saudara dan saya masih hidup di dalam dunia ini, maka hidup saudara dan saya akan diwarnai dengan masalah, persoalan, kesulitan, tantangan, pergumulan, dan juga akan diwarnai dengan air mata. Mengapa bisa demikian, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan? Coba kita buka dulu 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-19. Suratan 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di mana? Berada di bawah kuasa si jahat. Semua masalah, semua persoalan, semua kesulitan, semua musibah, sakit, penyakit, kematian dan lain sebagainya, itu sumbernya dari siapa? Dari si jahat yang menguasai dunia. Kapan setan menguasai dunia ini, saudaraku?
sejak Adam menyerahkan tongkatnya kepada iblis. Di mana? Di Taman Eden. Dan mulai saat itu dunia ini berada dalam kendalinya si iblis. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, iblis tidak dapat melawan Tuhan, tapi dia ingin menentang Tuhan. Dia tidak bisa menyakiti hati Tuhan, tapi dia ingin membuat hati Tuhan terluka. Melalui apa? Saudaraku, yaitu merusak ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan ini dengan sempurna. Yang dimana saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya adalah mahkota ciptaan Tuhan itu. Dia bisa melukai atau menyakiti hati Tuhan, setidak-tidaknya membuat saudara dan saya tidak mempercayai Tuhan. Jadi hal yang sangat menyakiti dan melukai hati Tuhan adalah ketika anak-anaknya, saudara dan saya sebagai mahkota ciptaan Tuhan yang diciptakan merupakan gambar Allah, yaitu saudara dan saya tidak mempercayai Dia. Dan inilah saudara yang terkasih yang sedang mau dilakukan dan dikerjakan oleh iblis. Dia berusaha untuk menarik saudara untuk tidak percaya kepada Tuhan. Karena dia tahu ketidakpercayaan saudara itu melukai dan menyakiti hati Tuhan. Itu membuat Tuhan sedih. Karena ketidakpercayaan saudara itu menghalang dan menghambat Tuhan untuk melimpahi saudara dengan segala yang baik yang kau butuhkan dan kau perlukan. Tuhan tahu saudara yang terkasih, makanya dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, Tuhan tahu Dia datang untuk menyelamatkan saudara. Dan bukan hanya sekedar menyelamatkan saudara, tapi Dia ingin menyertai saudara. Sehingga walaupun keadaan dunia yang semakin jahat ini, saudara dan saya tetap menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan? Dan ini pesan Tuhan buat saudara dan saya, dan saudara pasti akan menikmati apa yang menjadi janji Tuhan sepanjang tahun 2021 ini. Amin. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27, yaitu dua macam dasar. Dasar yang pertama dikatakan di sana adalah orang yang bijaksana. Yang kedua adalah orang bodoh. Orang yang bijaksana digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Datanglah angin, hujan, banjir, dan angin badai. Saudara terkasih, menerpa itu rumah, tapi rumah itu tidak apa-apa. Yang kedua adalah orang yang bodoh digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Datanglah hujan, banjir, dan badai. Dan apa yang terjadi? Rubuhlah rumah itu dan orang itu mengalami kerugian. Perhatikan saudara yang terkasih. Hal yang pertama semua ajak kepada saudara di sini bahwa dikatakan di sini ada hujan, banjir, dan badai. Itu hanya terjadi. Itu gambaran tentang masalah, persoalan, kesulitan, tantangan dalam hidup ini saudara terkasih. Dan itu hanya terjadi ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Ada men? Di surga, Yerusalem yang baru, di langit yang baru, itu tidak akan lagi terjadi. Tapi selama saudara masih hidup di dalam dunia, maka hujan, banjir, dan badai itu pasti kita akan alami. Nah, hal itu boleh terjadi, tetapi itu tidak akan memberikan efek atau dampak yang merusak. Bagi apa? Bagi rumah yang dibangun di atas dasar batu. Sekali lagi saya katakan, hujan, banjir, dan badai itu tidak memberikan efek dampak yang merusak terhadap rumah yang dibangun di atas dasar batu yang digambarkan orang bijaksana. Sedangkan saudaraku, rumah orang bodoh, saudaraku terkasih, ketika menghadapi hujan, banjir, dan angin, rumah ini mengalami kerusakan. Dia memberikan efek dan dampak yang merugikan terhadap rumah yang dibangun di atas pasir.
Saya berdoa bahwa jemaat di tempat ini bukanlah orang bodoh, tapi orang yang bijaksana. Apa letak perbedaan antara orang bijaksana dengan orang bodoh? Orang bijaksana dikatakan mendengar dan melakukan. Orang bodoh mendengar dan tidak melakukan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di mana? Seringkali kita berpikir yang membuat perbedaannya adalah melakukan dan tidak melakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau katakan perbedaannya bukan terletak di dalam melakukan dan tidak melakukan. Melakukan dan tidak melakukan itu adalah hasil dari mendengar. Jadi dengan kata lain saya mau katakan letak perbedaan antara orang bijaksana dan orang bodoh adalah cara mendengar mereka. Cara mendengar mereka, saudara yang terkasih. Berapa banyak kita sama-sama anak Tuhan datang ke gereja, menghadiri KKR, menghadiri seminar dan lain sebagainya. Ada orang yang diberkati, ada orang yang tidak diberkati. Ada orang yang dipulihkan, ada orang yang tidak dipulihkan. Mengapa? Apakah Allah pilih kasih? Tidak, Allah tidak pilih kasih. Tapi cara saudara menangkap dan mendengar firman itu, pesan Tuhan itu, itulah yang membuat apa yang menentukan hasilnya. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 13 dia bilang begini. Kami berkata-kata karena kami percaya. Perhatikan. Kami berkata-kata karena kami percaya. Jadi kepercayaan itu melahirkan tindakan, perbuatan dan perkataan. Amin. Amin. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang bijaksana, orang bodoh, letak perbedaannya bukan di melakukan atau tidak melakukan, tapi terletak dari cara saudara dan saya mendengar. Nah, saudara yang terkasih, dari ayat ini saya mengajak kepada saudara bagaimana saudara dapat mengalami dan menikmati pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Sehingga ketika datang hujan, banjir dan badai, ketika ada masalah, persoalan dan kesulitan, tantangan hidup dalam hidup kita selama sepanjang tahun 2021 ini, hal itu tidak memberikan dampak atau efek yang merugikan ataupun yang menghancurkan hidup saudara dan saya. Kok nggak ada kata amin? Kurang jelas? Yes. Nah, apa yang harus saudara lakukan? Yaitu saudara fokus. Katakan fokus. Katakan fokus. Saudara fokus kepada siapa? Itu yang penting. Saudara fokus kepada siapa? Kepada dirimu atau kepada Tuhan? Dan saya berdoa bahwa saudara orang-orang yang bijaksana, orang yang bijaksana fokus kepada Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri. Kita lihat contoh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-14. Matius pasal 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nanti saudara baca ayat selanjutnya dia belakang di atasnya. Terus ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu mereka berteriak-teriak karena takut. Saya berharap bahwa jemaat di tempat ini tidak takut dengan hantu. Tidak. Kalau saudara ketemu dengan hantu, hantulah yang harus teriak-teriak. Iya. Dia tidak jadi. Ya, ada men. Atau ketika dia lihat Pak Simalau, betul. Jadi setan yang takut, yang teriak-teriak, atau setan yang pingsan, bukan saudara yang pingsan. Halo. Ya tante ya, jangan takut sama setan. Setan yang harus takut dengan kita. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Terus kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Ngapain?
mendapatkan Yesus. 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara yang terkasih, kita melihat di sini contoh. Yesus datang dan sedang berjalan di atas air. Mereka takut, mereka berseru-seru, itu hantu. Tenang, ini aku, kata Tuhan. Dan Petrus bilang begini, kalau memang kau Tuhan, panggillah aku, supaya aku datang juga berjalan di atas air. Terus Tuhan bilang, mari datanglah kemari. Dan Petrus pun turun dari perahunya, dan dia berjalan di atas air. Dan apa yang terjadi, saudara terkasih? Yaitu ketika dia rasakan tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhanlah tolong aku. Apa yang membuat dia tenggelam? Pan sebenarnya dia sudah sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Ketika dia dari perahu turun, saudara yang terkasih, saudara pikir jangan pikir itu jarak 1 meter, 2 meter, udah jarak cukup jauh. Karena itu mereka sama-sama melihat Yesus bahwa itu adalah hantu, saudara. Karena itu mereka turun, saudara yang terkasih, dia turun dan dia mendekati Yesus. Dia berjalan di atas air, saudara yang terkasih. Sampai ketika dia mau mendekati Tuhan Yesus, saudara yang terkasih, ketika fokusnya mulai teralihkan, apa yang terjadi? Dia mulai tenggelam. Yesus, tolong aku. Karena perhatikan, Yesus sedang dekat dengan dia. Ketika Yesus tolong aku, Yesus segera menolong Petrus. Saudara yang terkasih, bagaimana saudara sedang mengalami dan menikmati keimanuelan Tuhan dalam hidupmu sepanjang tahun 2021 ini? Fokuslah kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada dirimu sendiri, bukan fokus kepada situasi kondisi yang ada di sekeliling saudara. Yes, itu memang fakta, tapi itu bukan kebenaran. Mungkin saudara sedang lagi bercermin. Ketika saudara bercermin, saudara sedang melihat dirimu sedang sakit. Halo, itu fakta enggak? Itu fakta, tapi itu bukan kebenaran. Kebenarannya apa, saudara terkasih? Ada roh Tuhan yang dalam hidupmu. Ada roh Tuhan yang ada padamu, dan roh Tuhan yang ada padamu itu memberikan kesembuhan dan kekuatan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Haleluya. Mungkin keadaan situasi sekarang ini, saudara terkasih, faktanya demikian, kita resesi. Tapi saya mau katakan kepada saudara, orang yang tetap fokus kepada Tuhan, resesi menjadi resepsi. Amin. Ya. Itu janji Tuhan buat saudara dan saya. Fokuslah kepada Tuhan. Pertanyaannya, apa yang membuat kita seringkali tidak fokus kepada Tuhan? Tapi malah kita asik fokus kepada diri kita sendiri. Contohnya sangat sederhana, yang membuat seringkali tidak fokus kepada Tuhan adalah karena kita masih lebih mempercayai perjanjian lama yang diwakili oleh hukum Taurat daripada perjanjian baru, yaitu perjanjian kasih karunia. Perjanjian hukum Taurat atau perjanjian lama, fokusnya adalah janji Tuhan gini, aku memberkati kamu kalau kamu melakukan apa yang menjadi bagian kamu. Itu perjanjian lama, itu hukum Taurat. Makanya Ulangan pasal 28 bilang ini, kalau kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan baik-baik dan melakukannya dengan setia, maka apa? Segala berkat ini akan mendatangi engkau. Tapi kalau engkau tidak melakukannya dengan setia, maka segala kutuk ini akan mendatangi engkau. Jadi saudara diberkati atau tidak, ukurannya kepada siapa? Ukurannya kepada diri saudara, ukurannya kepada respon saudara dan saya. Inilah yang seringkali kita bukan fokus kepada Tuhan, tapi fokus kepada diri kita sendiri. Kalau aku nggak buat A, kalau aku nggak buat B, kalau aku nggak lebih giat lagi dan lain sebagainya, aku akan dilindas oleh keadaan sekarang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi semua fokusnya kepada dirimu, pada kemampuan dan kecakapanmu, bukan lagi kepada Kristus. Tapi saudara yang terkasih, kalau saudara fokus kepada Kristus, yang Dia adalah kebenaran saudara dan saya. Yesus itu adalah kebenaran saudara dan saya. Itulah yang membuat saudara
adalah orang yang layak dan pantas untuk diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara yang terkasih Tuhan, Tuhan mau engkau fokus kepada Dia sepanjang tahun 2021 ini. Fokus kepada Tuhan. Aku adalah orang yang diberkati, aku adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga saudara terkasih, ketika kau melakukan bagianmu, itu pekerjaan saudara yang seharusnya saudara kerjakan, saudara tahu ada perkenanan Tuhan di sana. Tuhan memberkati saudara. Mungkin ada masalah, mungkin ada persoalan, mungkin ada kesulitan. Mungkin masalah, persoalan, kesulitan itu akibat kesalahan, kebodohan kita sendiri. Tapi ketahuilah, Dia tetap Immanuel, Bapa yang mengasihi dan mencintai. Fokus kepada Dia, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada. Dunia ini akan menghakimi, menghukum saudara. Mungkin dirimu sendiri juga akan menghukum, menghakimi saudara. Karena saudara apa? Karena sering sekali kita sebagai gereja Tuhan masih tetap hidup di dalam perjanjian lama, masih hidup di dalam hukum Taurat, sehingga nggak salah seringkali kita akhirnya menuduh diri kita sendiri. Sehingga saudara bilang gini, bagaimana mungkin Tuhan berkat ya? Ini kesalahan dan kebodohan. Yes, faktanya hujan, banjir, dan badai itu datang mungkin saja karena kesalahan dan kebodohan. Tapi kebenarannya adalah Tuhan bersama dengan engkau. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Untuk melihat pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Begini firman Tuhan, terputuslah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara dan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Ini siapa saudara? Orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia itu siapa? Yaitu mereka-mereka yang gak percaya Tuhan. Mereka-mereka yang gak fokus kepada Tuhan. Mereka hanya melihat diri mereka, melihat situasi dan kondisi di sekitar, di sekeliling mereka. Sehingga mereka berpikir bahwa apa yang mereka miliki, apa yang mereka meraih, apa yang mereka dapat, itu semua oleh karena kemampuan dan kekuatan mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, sampai pada satu titik, engkau pasti akan mengalami keputusasaan. Dan sampai pada satu titik, engkau bisa menjadi orang yang sombong daripada orang yang paling sombong. Karena engkau menganggap itu semua karena. Makanya oleh karena itu ada sempat orang yang bertanya, Pak, bisa enggak orang berubah ketika dia diberkati? Saya bilang ada kemungkinan dua perubahan yang terjadi. Yang pertama, membawa dia semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Karena itu semua oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Tapi yang kedua, perubahan yang terjadi adalah dia bisa merasa menjadi sombong karena dia merasa itu karena kemampuan dan kekuatannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau ngajak setiap saudara dan saya tetaplah fokus kepada Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, apapun kau lakukan, tak percaya kepada Dia, bahwa Dia berkenan kepadamu, Dia mau tolong saudara, Dia mau berkati saudara. Bukan berarti saya mau mengatakan kepada saudara, nanti pulang saudara tidur-tidur saja, terus bilang, orang yang diberkati oleh Tuhan. Bukan itu maksud saya. Percaya orang yang menyadari tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupnya, membuat dia menjadi orang yang penuh dengan pengharapan. Orang yang penuh dengan pengharapan, dia akan bergairah dan bersemangat dalam menjalani hidupnya. Haleluya. Ada amin? Ayat yang ke-8, yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terus ayat 8. Jangan langsung lompat ayat dia. Ia akan seperti pohon, digambarkan orang yang fokus, orang yang percaya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan ia tidak mengalami datangnya panas terik. Bukan berarti dia tidak kena sinar matahari. Panas terik ini bicara tentang masalah, persoalan, kesulitan, sama seperti Matius pasal yang ke-7 tadi, saudara terkasih. Tetapi panas terik itu tidak memberikan dampak atau pengaruh yang merusak atau negatif terhadap pohon itu. Yang daunnya tetap hijau,
yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti apa? Tidak berhenti menghasilkan buah di setiap musim hidup kita. Kita pasti selalu dapat berbuah karena Tuhan sebagai sumber itu ada bersama dengan kita. Karena di sepanjang tahun 2021 ini tetap fokuslah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan mengasihi dan mencintai saudara. Ayat yang terakhir, 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke-17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Bagaimana kasih Allah itu sempurna dalam hidup kita? Yaitu kalau saudara dan saya mempunyai keberanian percaya kepada Tuhan. Haleluya. Jadi kasih Tuhan sempurna dalam hidup saudara dan saya, atau keberadaan Tuhan itu nyata dalam hidup saudara dan saya ketika saudara dan saya berani percaya kepada Tuhan. Yesus sekarang ada di mana? Yesus berada di sebelah kanan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi Tuhan bilang ini, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Saudaraku, Yesus ada di mana? Ada di surga. Tapi kenapa kan dikatakan karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia. Dia di surga, kita ada di dalam dunia. Tuhan mau beritahu kepada saudara dan saya, Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itulah yang menjadi tolak ukur nilai kita di hadapan Bapa. Sebagaimana Bapa melihat Kristus, sebegitulah Bapa melihat saudara dan saya. Bapa melihat Yesus itu sempurna, maka saudara pun sempurna. Bapa melihat Yesus itu kudus, maka saudara juga kudus. Bapa melihat Yesus itu berkenan, maka saudara adalah orang-orang yang diperkenan oleh Bapa. Oleh karena itu mari percaya. Mari berani percaya kepada Dia, yang artinya tetap fokus kepada Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluan saudara? Apa yang menjadi impian saudara pun terkasih di dalam Tuhan? Tetap fokus kepada Tuhan. Berharap dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan tolong dan bantu saudara untuk menggapai dan mencapai apa yang menjadi cita-cita, harapan dan kerinduan saudara di tahun 2021 ini. Tuhan mau engkau rest di dalam Dia, engkau berhenti di dalam Dia, engkau tidak bergantung kepada kemampuan dan kekuatanmu, tapi engkau bergantung kepada kemurahan, kepada kebaikan Tuhan, kepada kasih Tuhan. Tuhan mau engkau mengalami itu di sepanjang tahun 2021 ini. Anak-anak kita sudah mulai besar. Anak-anak saya sudah mulai besar. Semakin besar kebutuhan mereka. Saudara yang terkasih, apakah itu juga adalah merupakan sebuah pergumulan beban? Iya. Tapi saya mengajak istri saya, kita rest di hadapan Tuhan. Kita rest di dalam Tuhan. Kita berhenti di dalam Tuhan. Tetap lakukan apa yang hal sepatutnya kita lakukan di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak kehilangan damai sejahtera, kita tidak stres, dan kita tidak depresi. Percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah gembala yang baik buat setiap saudara dan saya. Sebagai gembala yang baik, Dia akan membawa saudara ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Gada dan tongkatnya menjadi perlindung bagi saudara dan saya. Kebajikan dan kemurahan akan selalu mewarnai hidup kita. Saudara yang terkasih, kami mau rest di hadapan Tuhan. Kami serahkan semua apa yang jadi kebutuhan dan keperluan, bahkan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Aku percaya Bapa terlalu peduli dengan masa depan anak-anaknya. Bapa peduli dengan masa depan keturunanku. Bapa peduli dengan pergumulan kita. Bapa peduli dengan masa depan kalian. Hai anak-anak muda, anak-anak remaja yang dikasih dan dicintai Tuhan. Satu hal yang Tuhan minta,
percayalah kepada Dia dan restlah di dalam Tuhan. Restlah di dalam Dia. Dia mengerti, Dia peduli. Terjadi, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saudara percaya Dia mengasihimu? Saudara percaya Dia Bapa yang mencintaimu? Dia Bapa yang terlalu rindu untuk memenuhi harapan-harapan saudara. Dia Bapa yang terlalu rindu untuk ada bersama-sama dengan saudara di dalam setiap musim hidup. Ingat saudaraku terkasih, setan tidak bisa lawan Tuhan. Setan tidak bisa melukai Tuhan. Tapi setan bisa membuat Tuhan sedih. Hatinya terluka ketika melihat anak-anaknya tidak percaya kepada Dia, berhenti mempercayai Tuhan, berhenti mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Hari ini firman Tuhan datang, pesan Tuhan datang kepada kita. Percayalah kepada Dia, harapkan sesuatu yang baik. Mujizat itu akan pasti terjadi. Teduhkan hati saudara, tenangkan pikiran saudara. Engkau saat ini sedang berhadapan secara pribadi dengan Tuhan. Jangan izinkan angin, gelombang kehidupan mempengaruhi fokus saudara kepada Tuhan. Seperti Petrus, tetap fokus kepada Tuhan. Mungkin gelombang angin kehidupan kita berkata, enggak mungkin, masa bisa, tidak mungkin, sudah terlalu lama, sudah terlalu parah. Mungkin gelombang angin ini membuat saudara tidak fokus kepada Tuhan. Hari ini bangkit dan tetap lihat Tuhan. Dia Bapa yang mengerti, Dia Tuhan yang peduli. Dia tahu persoalan yang sedang kita alami. Karena itu Dia mau bilang, anakku, aku Bapakmu, aku mau tolong engkau. Berani percaya kepada, percayalah kepada. Mulailah berdoa, mulailah berbicara kepada Tuhan, mulailah berseru kepada Tuhan, dan restlah saudara di dalam Dia. Tinggal tenang di dalam Tuhan. Haleluya. 2021 setiap kami akan mengalami Tuhan, melihat Tuhan.
berdoa. Roh Kudus, Engkau membawa kami. Rest, tinggal tenang di dalam Tuhan, dan mengizinkan Tuhan berkarya dan bekerja di dalam hidup kami, di dalam setiap sisi dan musim hidup kami. Berkat-Mu atas umat-Mu, berkat-Mu atas setiap hidup kami. Dalam nama Yesus berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan, kebesaran, puja dan puji bagi Bapa di surga yang sudah hadir dan memberkati ibadah ini. Kami saat ini bersatu dan bersepakat berdoa buat saudara-saudara kami yang kemarin mereka kehilangan karena saudara mereka mengalami kecelakaan pesawat. Tuhan, Kau memberikan tetap mereka kekuatan dan penghiburan. Engkau memberkati tim Basarnas dan yang lainnya untuk dapat segera menemukan ini titik pesawatnya dan membawa semua saudara-saudara kami yang mungkin masih bisa diketemukan jenazahnya. Berikan kemudahan dan kemurahan di dalam dan demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau baik bagi kami. Engkau juga memberkati tempat di mana kami beribadah. Berkati Bu Cencen dengan segala usaha dan pekerjaan dalam nama Yesus. Terima kasih, sebentar kami mau pulang, kami mohonkan berkat atas tim kami. Mari Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, melindungi dan menjagai kita. Tuhan yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera sukacita yang melampaui segala kala itu terus tetap memerintah, memelihara hati dan pikiran kita. Darahnya yang kudus menutup buku dan menuduh kita serta para malaikat Tuhan. Ada berkemaslihan kita menjagai, mewali, bahkan turut membantu dan melayani kita dalam seluruh aktivitas dan kegiatan kita. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan, amin.